Garuda Muda U17 kembali bersiap, bukan sekadar turnamen, tapi langkah awal menuju panggung dunia. Dari Bali hingga Medan, dari latihan pemulihan hingga strategi menghadapi Tajikistan ini bukan sekadar laga uji coba, melainkan ajang pembuktian para calon bintang masa depan Indonesia. Apa yang sebenarnya disiapkan Nova Arianto dan tim pelatih? Siapa saja pemain baru yang mencuri perhatian? Dan bagaimana Piala Kemerdekaan 2025 menjadi batu loncatan menuju Piala Dunia U17? Simak liputan lengkap Cek Fakta berikut ini. Piala Kemerdekaan 2025. Timnas U17 Indonesia fokus pemulihan di latihan perdana. Timnas U17 Indonesia menggelar latihan perdana untuk persiapan menghadapi Piala Kemerdekaan ke-2025. Latihan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu malam, 9 Agustus tahun 2025. Para pemain berfokus pada pemulihan kondisi fisik pemain setiba dari pemusatan latihan di Bali. Pelatih Timnas U17 November Arianto mengatakan sesi latihan juga bertujuan untuk merancang strategi menghadapi laga perdana melawan Tajikistan. Yang pasti kami fokus ke pemulihan, sekalian kami membuat game plan yang akan kita buat nanti saat pertandingan pertama melawan Tajikistan. Saya lihat kondisi pemain sangat baik, semuanya dalam kondisi yang siap, ujar Nova. Nova mengungkapkan pemusatan di Bali sebelumnya berfokus untuk mencari kemampuan talenta baru, termasuk menjajal pemain diaspora dan pemain di luar daftar Piala Asia U17 lalu. Saya bersyukur saat ini ada beberapa pemain baru yang bisa kita lihat dan kita akan fokus ke Piala Kemerdekaan untuk menilai mereka apakah nanti bisa dibawa. Ucap mantan asisten Shin Tae yang di Timnas Indonesia tersebut. Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan bahwa Piala Kemerdekaan yang akan berlangsung 12-18 Agustus tahun 2025 juga menjadi ajang uji coba awal menuju Piala Dunia U17. Target saya ingin mencoba pemain yang ada di tim saat ini karena ini menjadi persiapan awal kami menuju ke Piala Dunia. Jadi fokus saya di 3 pertandingan di Piala Kemerdekaan ini adalah untuk melihat situasi pemain baru termasuk beberapa pemain yang akan kita coba nanti, kata Nova. Timnas U17 menghadapi Tajikistan dalam laga pembuka Selasa, 12 Agustus tahun 2025. Skuad Garuda Muda tiba di terminal kedatangan domestik Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, pada Jumat malam, 8 Agustus tahun 2025, jam 21:15 WIB. Kedatangan mereka menarik perhatian pengunjung bandara yang tengah menanti keluarga, kerabat atau rekan. Dengan mengenakan jaket dan celana latihan berwarna hitam khas timnas, para pemain berjalan beriringan menuju area pengambilan bagasi. Tim yang diperkuat 30 pemain ini dipimpin langsung pelatih kepala Nova Arianto. Setelah menyelesaikan proses pemeriksaan bagasi selama sekitar 45 menit, mereka keluar dari terminal sekitar pukul 22 WIB. Tidak ada penyambutan khusus, hanya terlihat bus, sejumlah mobil pribadi, dan mobil boxcar telah menunggu untuk mengantar mereka ke penginapan di salah satu hotel berbintang 5 di pusat kota Medan. Garuda Muda U17 kini berada di jalur persiapan penting. Bukan sekadar latihan biasa, tetapi langkah awal menuju panggung Piala Dunia U17. Dari gemerlap lapangan latihan di Bali hingga sorot lampu Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang, semua mata tertuju pada skuad yang tengah dibentuk Nova Arianto. Pemain lama dan wajah-wajah baru kini bersatu, memadukan pengalaman dan energi segar. Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar turnamen, melainkan panggung pembuktian. Siapa yang pantas bertahan? Siapa yang siap menjadi masa depan sepak bola Indonesia? Bagaimana strategi mereka menghadapi lawan perdana, Tajikistan? Dan seberapa besar peran ajang ini sebagai batu loncatan menuju Piala Dunia U17? Inilah laporan lengkapnya, hanya di Cek Fakta. Perjalanan Timnas U17 Indonesia menuju Piala Kemerdekaan 2025 dimulai dari pemusatan latihan di Bali. Pulau Dewata yang identik dengan keindahan pantai dan udara tropis, kali ini menjadi saksi pembentukan kembali skuad Garuda Muda. Pemusatan ini bukan hanya sekadar mengembalikan kondisi fisik, tetapi juga menjadi ajang seleksi untuk mencari bakat-bakat baru. Di bawah komando Nova Arianto, pelatih yang dikenal disiplin dan detail, sesi latihan di Bali diisi dengan kombinasi latihan fisik, uji coba internal, serta simulasi pertandingan.
Fokus utama Nova adalah menguji kemampuan pemain dalam situasi tekanan tinggi dan menilai konsistensi performa mereka. Nova tak ragu memanggil pemain diaspora yang sebelumnya belum pernah memperkuat timnas di level usia ini. Mereka datang dari berbagai negara, membawa pengalaman bermain di kompetisi luar negeri, sekaligus tantangan adaptasi terhadap gaya main khas Indonesia. Jumat malam, 8 Agustus tahun 2025, sekitar jam 21:15 WIB, skuad Garuda Muda mendarat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Meski kedatangan mereka tidak disambut secara resmi dengan upacara khusus, antusiasme masyarakat tetap terasa. Sejumlah penumpang dan pengunjung bandara memanfaatkan momen untuk mengambil foto, sementara sebagian hanya memandang penuh rasa ingin tahu. Dengan jaket dan celana latihan hitam khas timnas, para pemain berjalan beriringan menuju area pengambilan bagasi. Sebagian terlihat santai bercanda, sementara yang lain fokus pada ponsel masing-masing, mungkin mengabarkan pada keluarga bahwa mereka sudah tiba dengan selamat. Pelatih kepala Nova Arianto memimpin langsung rombongan 30 pemain tersebut. Proses pengambilan bagasi memakan waktu sekitar 45 menit sebelum mereka akhirnya keluar dari terminal pada pukul 22 WIB. Bus tim dan beberapa kendaraan pendukung sudah menunggu, siap mengantar mereka ke penginapan di salah satu hotel berbintang 5 di pusat kota Medan. Keesokan harinya, Sabtu malam, 9 Agustus tahun 2025, Timnas U17 menggelar latihan perdana di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Suasana stadion cukup tenang, hanya dihadiri tim, staf pelatih, dan beberapa ofisial. Tidak ada latihan keras atau uji coba fisik berat. Menurut Nova Arianto, latihan ini difokuskan pada pemulihan kondisi fisik setelah perjalanan dan pemusatan latihan di Bali. Yang pasti kami fokus ke pemulihan, sekalian kami membuat game plan yang akan kita buat nanti saat pertandingan pertama melawan Tajikistan, ujarnya. Nova mengaku puas dengan kondisi anak asuhnya. Saya lihat kondisi pemain sangat baik, semuanya dalam kondisi siap, tambahnya. Latihan ini juga menjadi kesempatan untuk membicarakan strategi awal melawan Tajikistan, lawan yang dinilai memiliki kecepatan dan fisik yang tangguh. Piala Kemerdekaan 2025 yang akan berlangsung pada 12-18 Agustus tahun 2025 bukanlah ajang biasa. Turnamen ini menjadi uji coba awal menuju Piala Dunia U17 yang akan datang. Bagi Nova, 3 pertandingan di Piala Kemerdekaan adalah kesempatan emas untuk melihat pemain baru dan menguji mereka dalam situasi kompetitif. Target saya ingin mencoba pemain yang ada di tim saat ini karena ini menjadi persiapan awal kami menuju Piala Dunia, jelas Nova. Selain Tajikistan, turnamen ini juga menghadirkan tim-tim kuat lainnya yang akan menguji mental dan keterampilan Garuda Muda. Tajikistan U17 dikenal sebagai tim dengan disiplin taktik tinggi, mengandalkan permainan cepat dan pressing agresif. Mereka juga memiliki rekam jejak cukup baik di level Asia, beberapa kali menembus babak akhir turnamen AFC U17. Pertandingan pembuka pada Selasa, 12 Agustus tahun 2025 akan menjadi ujian penting bagi Indonesia. Laga ini akan memperlihatkan sejauh mana adaptasi pemain baru dan strategi Nova berjalan. Pemusatan latihan di Bali dan pemanggilan terbaru Nova Arianto menghadirkan beberapa wajah baru yang langsung menarik perhatian. Faris Ananda gelandang bertahan yang dikenal punya ketenangan luar biasa meski usianya masih 16 tahun. Bermain di Akademi Klub Eropa, Faris membawa standar latihan yang lebih disiplin. Dion Prasetya winger cepat yang berasal dari liga lokal. Nova menyebutnya sebagai pemain yang mampu mengubah tempo dalam 3 detik. Raffi Nurdin kiper muda dengan tinggi 188 cm yang masih menyesuaikan diri dengan gaya main Indonesia. Zain Malik Firdaus striker diaspora yang tumbuh di Belanda, punya insting mencetak gol seperti predator. Nova mengakui bahwa memadukan pemain baru dan lama tidak mudah. Bahasa, adaptasi budaya, dan pemahaman taktik menjadi tantangan. Tetapi ia percaya bahwa turnamen ini adalah laboratorium hidup untuk menemukan komposisi terbaik. Dalam wawancara internal, Nova menjelaskan filosofi permainan yang ia terapkan di tim. Cepat, perpindahan bola dari lini belakang ke depan tidak boleh lebih dari 5 sentuhan. Rapat,
Jarak antar pemain harus dijaga agar pressing efektif dan mengurangi celah serangan lawan. Berani menekan. Melawan tim seperti Tajikistan yang punya fisik kuat, pressing tinggi dilakukan untuk memutus aliran bola sejak awal. Formasi dasar yang ia siapkan adalah 4-3-3 dengan variasi menjadi 4-2-3-1 ketika bertahan. Gelandang tengah menjadi kunci, baik dalam mengatur tempo maupun memutus serangan lawan. Kota Medan menyambut Piala Kemerdekaan 2025 dengan suasana penuh antusiasme. Baliho dan spanduk bertema Dukung Garuda Muda terpasang di berbagai sudut kota, dari Jalan Gatot Subroto hingga Lapangan Merdeka. Penjual atribut timnas mulai ramai di sekitar stadion. Kaos merah bertuliskan Garuda Muda Road to 17 World Cup menjadi incaran. Anak-anak sekolah datang berkelompok, berharap bisa melihat idola mereka langsung berlatih. Warung kopi di sekitar stadion pun ramai membicarakan pertandingan. Bahkan, sebagian warga Medan sudah memprediksi skor dengan optimisme Indonesia bisa menang di laga perdana. Kekuatan Tajikistan U17, astrofisik pemain di atas rata-rata untuk level U17. Disiplin dalam menjaga formasi bertahan. Memiliki dua pemain sayap yang mampu melakukan shoot inside cepat. Kelemahan, cenderung kesulitan saat menghadapi pressing tinggi. Lini tengah sering kalah duel ketika lawan bermain dengan passing cepat. Kadang terlalu mengandalkan bola panjang sehingga mudah terbaca. Nova memanfaatkan kelemahan ini untuk mempersiapkan pressing tinggi di 20 menit awal pertandingan, berharap bisa mencetak gol cepat. Nova menegaskan bahwa target jangka pendek di Piala Kemerdekaan adalah memberi menit bermain pada semua pemain, terutama wajah baru. Mencoba kombinasi taktik berbeda dalam setiap pertandingan. Memastikan komunikasi di lini belakang semakin solid. Sedangkan target jangka panjang jelas, memastikan tim siap tampil di Piala Dunia U17. Itu berarti fokus tidak hanya pada hasil, tetapi juga pada proses pengembangan teknik, mental, dan kerjasama tim. Dukungan publik sangat besar, tapi itu juga berarti tekanan semakin tinggi. Media nasional mulai membuat headline seperti Garuda Muda wajib menang lawan Tajikistan atau Nova harus buktikan formasi anyar efektif. Di sisi lain, dukungan dari fans di media sosial juga membludak. Tagar Garuda Muda bangkit dan menuju 17 World Cup trending di ke-10 Twitter sejak kedatangan tim di Medan. Nova memilih merespons dengan santai. Tekanan itu wajar. Kalau kita mau jadi juara dunia, kita harus terbiasa bermain dengan tekanan, katanya. Piala Kemerdekaan 2025 akan menjadi panggung pembuktian. Stadion utama Sumatera Utara yang megah siap menjadi saksi apakah Garuda Muda bisa memulai langkah dengan kemenangan. Bagi Nova Arianto dan anak asuhnya, laga perdana melawan Tajikistan bukan hanya soal 3 poin, tapi juga pesan kepada publik bahwa Indonesia serius mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U17. Masyarakat menanti, mata kamera menyorot, dan seluruh bangsa berharap. Pada akhirnya, perjalanan ini akan mencatatkan sejarah entah sebagai awal gemilang atau pelajaran berharga menuju panggung dunia.